Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Umar Abdul Fattah, NPM 10119078. Bersama rekan saya Ruyat Simbolon, NPM 10219028, dan Denny Wintara, NPM 10120132. Di sini kami akan membahas analisis laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia sebagai tugas evaluasi akhir semester mata kuliah analisa laporan keuangan. PT Garuda Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang maskapai penerbangan yang berstatus BUMN dengan total kepemilikan saham sebesar 60,54% yang bergerak dalam bidang transportasi udara. Garuda Indonesia memiliki 90 destinasi transport domestik dan internasional. PT Garuda Indonesia sesuai dengan konsep Garuda Indonesia Experience meraih penghargaan sebagai maskapai penerbangan regional terbaik di dunia yang diberikan oleh Skytrax, kemudian memutuskan untuk go public dan menerbitkan saham perdana pada tanggal 11 Februari 2011 dengan harga jual saham per lembar sebesar Rp750. Kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini memiliki ekuitas negatif sebesar 2,8 miliar US dollar atau sekitar 40 triliun hingga September 2021. Artinya perusahaan memiliki utang yang lebih besar ketimbang asetnya, di mana saat ini liabilitas atau kewajiban Garuda Indonesia mencapai 9,8 miliar US dollar. Hal ini berbanding terbaik dengan asetnya yang hanya sebesar 6,9 miliar US dollar. Secara rinci, liabilitas Garuda Indonesia mayoritas berasal dari utang kepada lessor yang nilainya mencapai 6,35 miliar US dollar. Maskapai itu juga punya utang ke bank sekitar 967 juta US dollar dan utang dalam bentuk obligasi wajib konversi sukuk dan KIK EBA sebesar 630 juta US dollar. Total liabilitas Garuda Indonesia yang sangat besar itu juga disebabkan kebijakan pencatatan dalam laporan keuangan. Perseroan menerapkan PSAK 73 yang membuat dampak penurunan ekuitas semakin dalam, sebab pengukuhan utang masa depan menjadi dicatat saat ini. Analisis rasio lancar PT Garuda Indonesia tahun 2015 menunjukkan angka yang paling tinggi dari 5 periode pelaporan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan mampu mengelola aset lancar tahun 2015 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya lebih tinggi dibanding tahun-tahun selanjutnya, yang menunjukkan resiko likuiditas tinggi. Namun, di samping itu, rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aset lancar yang akan mempunyai pengaruh kurang baik terhadap profitabilitas perusahaan karena aktiva lancar secara umum menghasilkan tingkat return yang lebih rendah dibandingkan dengan aset tetap. Analisis rasio cepat PT Garuda Indonesia. Di antara komponen aset lancar, persediaan biasanya dianggap sebagai aset yang paling tidak likuid. Hal ini berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dilalui untuk sampai menjadi kas dan juga terjadi ketidakpastian nilai persediaan. Dengan alasan di atas, persediaan dikeluarkan dari aset lancar untuk perhitungan rasio cepat. Rasio cepat PT Garuda Indonesia tahun 2015 lebih besar dari tahun-tahun sesudahnya. Dalam hal ini, perusahaan mampu mempergunakan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tahun 2015 lebih baik daripada tahun-tahun sesudahnya tanpa memanfaatkan persediaan. Dapat dilihat pula pada laporan keuangan bahwa investasi aset lancar pada persediaan tahun 2015 memang paling rendah dari tahun-tahun sesudahnya. Analisis debt rasio PT Garuda Indonesia. Rasio DAR pada PT Garuda Indonesia tahun 2015 menghasilkan angka yang rendah dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Namun untuk tahun-tahun selanjutnya sehingga tahun 2019 terjadi kenaikan rasio DAR yang disebabkan oleh meningkatnya total utang. Nilai rasio 71,28% menunjukkan bahwa kredit mendanai perusahaan 71,28% dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar utang yang dimiliki perusahaan. Besar kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak luar. Analisis DER PT Garuda Indonesia. Rasio debt to equity atau debt di atas menggambarkan lemahnya struktur permodalan PT Garuda Indonesia. Setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga 500% pada tahun 2019. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi jumlah hutang atau kewajiban lebih besar dibandingkan dengan jumlah seluruh modal bersih yang dimilikinya. Sehingga mengakibatkan beban perusahaan terhadap pihak luar besar juga. Meningkatnya beban kewajiban terhadap pihak luar menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan sangat tergantung dari pihak luar. Apabila perusahaan tidak mendapat mengelola utangnya dengan baik dan optimal, akan terdampak buruk terhadap kondisi
kesehatan keuangan perusahaan. Namun begitu, utang yang tinggi disebabkan oleh komposisi utang jangka pendek atau hanya utang akibat pendapatan diterima di muka atau uang muka kerja. Dapat dikatakan bahwa utang tersebut tergolong sehat. Net profit margin pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 5,29%, disebabkan penurunan laba bersih perusahaan tidak sebanding dengan besarnya kenaikan penjualan yang diperoleh perusahaan. Artinya, perusahaan tidak mampu dalam meningkatkan keuntungan perusahaan, terbukti dengan mengalami kerugian. Dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,14%. Kenaikan laba bersih perusahaan tidak sebanding dengan jumlah kenaikan penjualan yang diperoleh perusahaan. Artinya, penjualan perusahaan tidak mampu dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Kondisi net profit margin PT Garuda Indonesia selama 5 tahun menunjukkan penurunan dalam kondisi tersebut. Net profit margin PT Garuda Indonesia menunjukkan dalam kondisi yang kurang baik karena laba yang didapatkan masih kurang mampu untuk menghasilkan laba bersih yang tinggi. Gross profit margin ini dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan suatu perusahaan. Jika presentasi gross profit marginnya rendah, artinya beban penjualan perusahaan tinggi sehingga menyebabkan laba kotornya rendah. Pada PT Garuda Indonesia Tbk ROA dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus mengalami penurunan. Tahun 2017 mengalami penurunan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya, yakni sebesar 5,67%, sedangkan tahun 2019 meningkat sebesar 0,14%. Hal ini dikarenakan perputaran aset perusahaan rendah. Kondisi ROE PT Garuda Indonesia Tbk selama 5 tahun menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Dalam kondisi tersebut, ROE PT Garuda Indonesia dalam kondisi yang kurang baik. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih belum mampu mengelola modal secara efektif dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal ke perusahaan. Dapat dijelaskan bahwa ROI PT Garuda Indonesia pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,36%. Kondisi ini masih kurang baik karena jumlah laba bersih perusahaan tidak sebanding dengan besarnya kenaikan total aktiva perusahaan. Artinya, total aset perusahaan kurang mampu dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Pada kondisi ini, ROI PT Garuda Indonesia dalam 5 tahun berada dalam kondisi kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia belum mampu menghasilkan laba dengan cukup baik melalui investasi yang dilakukan terhadap aset. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015, ITO sebesar 41,63 kali. Artinya, dana yang tertanam pada persediaan rata-rata 41,63 kali dalam satu tahun. Di tahun 2016 sebesar 35,46 kali. Artinya, dana yang tertanam dalam persediaan rata-rata 35,46 kali dalam setahun. Pada tahun 2017, ITO turun sebesar 31,85 kali. Artinya, dana yang tertanam dalam persediaan sebesar 31,85 kali dalam setahun. Pada tahun 2018 kembali turun sebesar 29,9 kali. Artinya, setiap dana yang tertanam sebesar 24,54 dalam setahun. Pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 27,26 kali. Artinya dana yang tertanam dalam persediaan rata-rata 27,26 dalam setahun. Berdasarkan perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa kondisi PT Garuda Indonesia dalam kondisi kurang baik karena berisiko terjadinya kekurangan persediaan dan proses produksi berjalan dengan lambat karena tidak stabilnya peningkatan harga penjualan diikuti peningkatan persediaan. Semakin tinggi rasio turnover menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Sebaliknya, jika rasio rendah, maka over investment dalam piutang. Hal ini membuat perusahaan tidak mampu dalam meningkatkan penjualan yang signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan profitabilitas perusahaan turun. Hal ini berarti bahwa makin cepat perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya, maka semakin sedikit jumlah dana yang dikeluarkan untuk mengurangi kerugian atas piutang tak tertagih. Sebaliknya, jika semakin lama jangka waktu yang diberikan dalam kebijakan penjualan secara kredit, membuat perputaran piutang semakin lambat. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih banyak menggunakan penjualan secara kredit dengan jangka waktu lama bisa meningkatkan penjualan secara signifikan sehingga kondisi tersebut berdampak pada peningkatan profitabilitas. Semakin lambat perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya, maka semakin banyak jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk menutupi kerugian akibat piutang tak tertagih. Dapat dijelaskan bahwa total aset turnover pada tahun 2015 sebesar 1,15 kali, artinya dana yang tertanam pada keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 1,15 kali. Pada tahun 2016 total aset turnover mengalami penurunan sebesar 1,3 kali. Hal ini disebabkan peningkatnya jumlah penjualan tidak sebanding dengan peningkatan total aktiva.
tahun 2017 meningkat menjadi 1,11 kali, artinya dana yang tertanam pada keseluruhan aktiva perusahaan rata-rata dalam satu tahun berputar 1,11 kali. Pada tahun 2018 kembali menurun sebesar 1,4 kali disebabkan penjualan meningkat namun tidak sebanding dengan jumlah total aktiva meningkat. Artinya, dana yang tertanam pada keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 1,5 kali. Dan tahun 2019 kembali menurun hingga 1,3 kali disebabkan penjualan dan total aktiva meningkat. Artinya dana yang tertanam pada keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 1,3 kali. Total aset turnover pada PT Garuda Indonesia cenderung mengalami kenaikan dan penurunan selama 5 tahun. Kondisi ini kurang baik meski sudah hampir mencukupi standar industri, di mana jika nilai rasio ini semakin tinggi, maka semakin baik kinerja perusahaan karena mengimplikasikan perusahaan menghasilkan lebih banyak jika dibandingkan aset yang dimiliki. Cross section atau analisis perbandingan. Analisis horizontal adalah suatu analisis persentase kenaikan ataupun penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif. Berdasarkan analisis horizontal dapat diketahui jumlah pada setiap pos lampiran tahun terakhir bila dibandingkan dengan pos yang ada di dalam laporan keuangan sebelumnya. Setiap jumlah peningkatan dan penurunan per pos akan dicantumkan, termasuk di dalamnya peningkatan dan penurunan persentase. Dapat disimpulkan bahwa analisis horizontal adalah analisa yang membandingkan dua laporan, yaitu laporan keuangan pada tahun sekarang dengan laporan keuangan sebelumnya. Analisis horizontal dapat membandingkan antara 3 tahun periode atau lebih pada laporan komparatif. Interpretasi analisis horizontal neraca PT Garuda Indonesia Tbk. Pertama, aset lancar pada tahun 2016 mengalami kenaikan 11%. Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 15%. Kenaikan pada tahun 2018 paling besar disebabkan meningkatnya piutang usaha dari pihak berelasi. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 79%. Kedua, pada aset tidak lancar, perusahaan mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 7%, 9%, dan 18%, menandakan adanya ekspansi. Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan, disebabkan aset tidak lancar diinvestasikan kepada entitas asosiasi. Ketiga, total kewajiban jangka pendek mengalami fluktuasi. Kewajiban jangka pendek perusahaan paling tinggi terjadi pada tahun 2018, yang berasal dari utang sewa pembiayaan dan utang obligasi yang kenaikannya di atas 100%, yaitu berturut-turut sebesar 416% dan 260%. Keempat, total kewajiban jangka panjang mengalami fluktuasi kembali seperti kewajiban jangka pendek. Penurunan kewajiban jangka panjang paling signifikan dialami perusahaan pada tahun 2018. Karena sewa pembiayaan dan utang obligasi telah berkurang umurnya dan kategorinya berpindah menjadi kewajiban jangka pendek. Kelima, posisi total ekuitas pun mengalami perubahan signifikan pada tahun 2018, yakni penurunan. Komposisi paling menonjol yang menurun adalah pendapatan komprehensif lainnya perusahaan, sedangkan kenaikan yang tinggi disebabkan oleh saldo laba yang belum dicadangkan. Berikut analisis perbandingan pada laporan laba rugi PT Garuda Indonesia Tbk. Pertama, rentang tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 mengalami penurunan laba bersih sebesar 2.398% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, Garuda Indonesia mencatatkan kenaikan pendapatan usaha tertinggi yang sebesar 11% dari tahun 2017, tetapi mengalami kenaikan juga pada beban keuangannya sebesar 54%. Kedua, pendapatan usaha tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sebesar 3%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari penerbangan tidak berjadwal perusahaan, yaitu sebesar 29%. Ketiga, penurunan beban usaha tahun 2017 sampai 2018 hingga sebesar 216%. Hal ini disebabkan perusahaan mengambil kebijakan menurunkan beban-beban pada tahun 2018. Fenomena ini terjadi karena pada tahun 2017, perusahaan tercatat mengalami kenaikan beban usaha yang berdampak pada penurunan laba bersih tahun berjalan. Berikut interpretasi dari analisis laporan arus kas PT Garuda Indonesia Tbk. Pertama, arus kas bersih dari aktivitas operasi terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2018. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 6.722. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas penerimaan kas dari operasi. Kedua, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, mengalami penurunan berturut-turut tiap tahunnya. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun 2018. Karena perusahaan ekspansi aset tetap terhadap pembelian pesawat dengan uang muka. Ketiga,
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 hingga 160%. Hal ini terjadi karena perusahaan pada tahun tersebut tidak membayar utang bank dan tidak membayar aktivitas pendanaan lainnya. Topik ketiga yaitu analisis time series atau analisis tren. Data berkala adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Time series merupakan serangkaian data pengamatan yang berasal dari satu sumber tetap dan terjadi berdasarkan indeks waktu T secara beruntun dengan interval waktu yang tetap menurut Schreier tahun 1986. Setiap pengamatan dapat dinyatakan sebagai variabel random dengan notasi JT1, JT2. Data berkala atau time series adalah data yang biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan peristiwa kegiatan, biasanya jarak atau interval dari waktu ke waktu yang sama. Berikut disajikan analisis tren PT Garuda Indonesia Tbk. Interpretasi analisis tren dari neraca PT Garuda Indonesia Tbk. Pertama, aset lancar dari tahun 2015 hingga 2019 cenderung stabil, meski pada tahun 2017 mengalami penurunan 5% di bawah indeks tahun perhitungannya, yaitu tahun 2015. Kedua, aset tidak lancar tiap tahunnya mengalami kenaikan dari indeks tahun perhitungan, membuktikan bahwa perusahaan cenderung menginvestasikan terhadap aset operasional. Ketiga, untuk komposisi liabilitas, perusahaan mengalami kenaikan pada liabilitas jangka pendek dan penurunan pada liabilitas jangka panjang. Hal ini bisa disebabkan oleh berkurangnya umur liabilitas dan pengaruh dari keputusan perusahaan. Keempat, kemudian komposisi liabilitas dan ekuitas juga mengalami kenaikan, menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi sehat dan menjadi penentu harga saham selanjutnya. Interpretasi analisis tren dari laporan laba rugi PT Garuda Indonesia Tbk. Pertama, jumlah pendapatan usaha Garuda Indonesia mengalami kenaikan dibanding tahun indeks perhitungan, kurang lebih 1% setiap tahunnya, kecuali tahun 2016. Hal ini terjadi karena pada tahun 2016, pendapatan dari penerbangan tidak berjadwal menurun. Kedua, pada tahun 2018 dan 2019, perusahaan berusaha menurunkan beban usaha agar laba usaha naik, sehingga jumlah laba rugi komprehensif tercatat naik pada tahun 2019, yang sebelumnya cenderung menurun bahkan sampai minus. Interpretasi analisis tren dari laporan arus kas PT Garuda Indonesia. 1. Tren arus kas aktivitas operasi menurun tajam pada tahun 2017. Hal ini karena kas yang dihasilkan dari operasi menurun. 2. Namun untuk tren arus kas aktivitas investasi paling tinggi pada tahun 2017 karena pembayaran uang muka pembelian pesawat dan uang muka pemeliharaan pesawat naik. Ketiga, untuk tren arus kas aktivitas pendanaan menurun tajam pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh penerimaan yang berkurang. Kemudian nomor 4, untuk perolehan kas dan setara kas, analisis tren paling rendah terjadi pada tahun 2018 karena perusahaan melakukan banyak pengeluaran seperti pada aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Bintara dengan NPM 101200132. Selanjutnya, saya akan membahas pada bab analisis aktivitas pendanaan. Di sini, aktivitas pendanaan atau arus kas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Saya kutip dari Martani pada tahun 2012. Jadi maksud di sini ialah menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan dalam membayar pinjamannya. Sehingga jika likuiditas perusahaan ini tinggi, maka para investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan ini. Karena ini akan mendapatkan return atau pengembalian saham yang tinggi juga bagi stakeholder atau investor. Pada analisis aktivitas pendanaan di sini saya akan membahas 6 subbab. Yang pertama ada kewajiban atau liabilitas. Di sini kewajiban di sini merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam 2 kategori. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Namun pada pembelajaran di STEMBI, kewajiban ini terbagi menjadi dua, yakni kewajiban lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalkan jangka pendek, jatuh temponya yang tersisa kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Jika jangka panjang, ini jatuh temponya melebihi 12 bulan. Pada PT Garuda Indonesia ini kewajibannya ada penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Ini diberhentikan pengakuannya jika dan hanya jika liabilitas perusahaan telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa, dan instrumen keuangan derivatif. Derivatif di sini ini merupakan sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau bisa disebut juga dengan produk turunan. Selanjutnya ini ada sewa atau sewa guna usaha atau disebut leasing. Ini diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Selanjutnya sewa lainnya yang tidak dipenuhi kriterianya tersebut ini diklasifikasikan sebagai sewa operasi bagi PT Garuda Indonesia. Yang pertama sebagai lessor atau pihak yang menyewakan properti, merek dagang atau kekayaan intelektual lainnya, dan ada sebagai lease atau orang yang menyewa baik barang, properti atau kekayaan intelektual lainnya, dan ada jual dan sewa balik. Dan yang terakhir ini ada ijaroh. Ijaroh ini merupakan sewa menyewa objek ijaroh tanpa perpindahan risiko yang terkait kepemilikannya dengan dan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikannya dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Selanjutnya ini ada imbalan pasca pensiun. Pensiun di sini merupakan orang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut atau karena ingin berhenti atau karena mengundurkan diri sejak dini. Selanjutnya ini ada suku. Suku ini merupakan surat sertifikat sebagai bukti kepemilikan aset karena telah membeli salah satu aset negara pada jangka waktu tertentu. Ada imbalan kerja. Untuk imbalan kerja di sini PT Garuda Indonesia ada beberapa program. Yang pertama ada imbalan pasti, ada iuran pasti, dan imbalan kesehatan pasca kerja, dan yang terakhir ini imbalan pasca kerja lainnya. Selanjutnya ini ada kontingensi dan komitmen. Kontingensi di sini merupakan keadaan yang tidak pasti terkait kemungkinan memperoleh laba atau rugi berdasarkan pada peristiwa di masa depan. Selanjutnya komitmen di sini tuh merupakan ikatan atau kontrak janji dengan sifat tidak bisa dibatalkan dan wajib dilaksanakan jika persyaratan tersebut sudah disepakati antar kedua belah pihak. Di sini ada komitmen sewa operasi sebagai lease. Perusahaan PT Garuda mengadakan perjanjian sewa komersial untuk pesawat. Karena perusahaan ini bergerak pada bidang transportasi udara, maka menetapkan berdasarkan evaluasi atas substansi, syarat, dan kondisi yang ada dalam perjanjian tersebut dan manfaat kepemilikan atas pesawat sehingga perjanjian sewa diakui sebagai sewa operasi saja. Selanjutnya di sini ada pendanaan di luar neraca atau off balancing sheet financing. Ini merupakan suatu upaya untuk peminjaman uang dengan berbagai cara sehingga kewajibannya tidak tercatat. Pada PT Garuda Indonesia, pendanaan di luar neracanya yakni ada properti investasi dengan liabilitas anjak piutang atau merupakan aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya. Contohnya di sini seperti pada Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah 39 US dollar, kurang lebih 46 juta US dollar pada tahun 2018. Selanjutnya ada PT CIMB Niaga Tbk, dan ada utang obligasi juga. Kemudian ada keuangan derivatif. Keuangan derivatif ini merupakan suatu kontrak keuangan antara kedua belah pihak yang bertujuan
memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Di sini ada 3, ada CCIRS atau Cross Currency Interest Rate Swap, ada forward bahan bakar, dan domestic non derivable forward atau DNDF. Yang terakhir ini ekuitas pemegang saham. Ini merupakan jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham atau stakeholder lainnya di perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Modal saham di sini modal dasarnya ada 15 triliun dan modal ditempatkan dan di store semula 11 triliun menjadi 10 triliun. Modal yang di store ada agio saham, kemudian ada selisih atas perubahan ekuitas entitas anak, dan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan dinilai tercatat transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Mungkin itu saja materi tentang analisis aktivitas pendanaan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tren kinerja keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk ditinjau dari rasio likuiditas ataupun rasio leverage atau rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Di sini ini dalam kondisi yang kurang baik apabila dibandingkan dengan standar rata-rata industri, dikarenakan baik itu karena rendahnya jumlah aktiva perusahaan atau besarnya utang, kemudian belum mampu untuk mengelola struktur modal, dan ini belum mampu mengelola persediaan dan penjualannya, serta kurang baik dalam mengelola pendapatan, total aktiva, dan ekuitas perusahaan. Baik, untuk saran dari kami, mungkin bagi perusahaan PT Garuda Indonesia diharapkan lebih bisa meningkatkan kualitas kinerja keuangannya, karena mengingat perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada maskapai transportasi udara multinasional yang dimiliki oleh pemerintah di bidang jasa pemerintahan. Dan saran selanjutnya yakni bagi peneliti selanjutnya harus bisa menganalisis laporan keuangan sebanyak-banyaknya pada perusahaan yang ada di BEI atau Bursa Efek Indonesia, seperti pada sektor manufaktur, makanan dan minuman, dan subsektor lainnya selain pada PT Garuda Indonesia ini, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan informasi yang utuh secara keseluruhan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan nun wa qalami wa yasturun fastabiqul khairat fadzkuruni fadzkurkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.